Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.3 bagian 3 dengan lini masa 5-17 Juni 2023 dengan model 4F atau F4 oleh saya sendiri Setiawati CGP Angkatan 7 dari TKIT Alfitro Salatiga. Salam dan bahagia. Saya didampingi oleh Bapak Muhammad Kusdi sebagai fasilitator dan Ibu Tri Eliawati sebagai pengajar praktik. Jurnal refleksi yang saya ambil pada sesi kali ini yaitu menggunakan model yang pertama, yaitu model 4F yang terdiri dari facts, feelings, findings, dan future. 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P dengan pertanyaan sebagai berikut atau disesuaikan dengan yang sedang terjadi pada saat penulisan jurnal. Fact atau peristiwa, ceritakan pengalaman Anda mengikuti pembelajaran pada minggu ini atau pada saat menerapkan aksi nyata ke dalam kelas. Apa hal yang baik yang saya alami dalam proses tersebut? Ceritakan juga hambatan atau kesulitan Anda selama proses pembelajaran pada minggu ini. Apa yang saya lakukan dalam mengatasi kendala tersebut? Feelings, perasaan, bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung? Apa yang saya rasakan ketika menerapkan aksi nyata ke dalam kelas? Ceritakan hal yang membuat Anda memiliki perasaan tersebut. Findings atau pembelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini? Apa hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini? Future atau penerapan, apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan? Apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini? Facts atau peristiwa, beberapa aktivitas yang saya lakukan pada 2 minggu terakhir, yaitu dari 5 sampai 17 Juni 2023. Yang pertama adalah pendampingan individu. Pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 ada kegiatan pendampingan individu yang diawali dengan materi pendampingan yaitu refleksi pembelajaran daring di LMS. Dilanjutkan refleksi hasil survei atau feedback 360, perubahan dalam pembelajaran, penilaian pemetaan aset, persiapan panen hasil belajar, dan refleksi terhadap proses pendampingan. Untuk kegiatan selanjutnya adalah lokakarya 6. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, saya mengikuti lokakarya 6 di SMK 1 PGRI Salatiga dengan agenda diskusi yaitu berbagi tujuan program, rencana pengembangan sekolah, di mana saya ambil pelajaran, lakukan perbaikan, rencana penguatan kompetensi diri, dan refleksi dari kegiatan pada hari itu. Feelings atau perasaan, saya merasa senang dapat melewati kegiatan pendampingan individu yang ke-6 atau pendampingan individu yang terakhir dan lokakarya 6. Pada pendampingan individu 6 sebenarnya ada perasaan sedih karena itu adalah pertemuan terakhir untuk pendampingan pada proses pendidikan guru penggerak ini. Saya bersyukur sekali dapat melangkah sejauh ini. Di akhir sesi pendampingan individu, saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kepada Bu Eli selaku pengajar praktik. Beliau sudah membersamai, membimbing dan mengarahkan saya agar saya dapat menyelesaikan setiap tahapan dengan baik dalam pendidikan guru penggerak ini. Saya juga merasa senang dapat mengikuti lokakarya 6 dalam kondisi sehat meskipun di sekolah baru banyak agenda sehingga banyak hal yang harus dikerjakan dan dipikirkan. Alhamdulillah saya tetap bisa mengikuti kegiatan PGP dengan baik. Findings atau pembelajaran, pada pendampingan individu 6 sebenarnya banyak hal yang butuh pendalaman terkait dengan kompetensi saya sebagai guru penggerak yang butuh dikuatkan dan hal yang harus saya tinggalkan. Selain itu, saya dapat merefleksi kembali perkembangan dan perubahan pembelajaran yang saya buat setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini.
Saya juga dapat merefleksi kembali bersama dengan PP tentang pemetaan aset yang ada di sekolah. Ada kendala dan tantangan dalam mengidentifikasi aset yang ada di sekolah, yaitu utamanya tentang perubahan paradigma yang dulu menganggap bahwa aset adalah hanya sebatas modal fisik dan finansial saja. Tetapi setelah mengikuti PGP, ternyata ada 7 modal yang dapat diidentifikasi di sekolah. Hal inilah yang membuat kami harus jeli dan cermat dalam mengidentifikasi modal atau aset yang ada agar jelas juga pemanfaatannya. Di akhir sesi, saya menyampaikan gagasan saya tentang persiapan panen hasil karya yang akan dipamerkan pada Lokakarya 7 yang rencananya akan diadakan dengan suasana yang meriah dan dihadiri banyak tamu undangan. Selanjutnya pada Lokakarya 6 saya banyak diskusi dengan para teman CGP yang lain mengenai materi yang sudah diagendakan. Dalam diskusi ini saya mendapat banyak pelajaran, yaitu tentang masukan para teman CGP tentang program saya. Selain itu saya juga berkesempatan memberikan masukan kepada para teman CGP untuk programnya masing-masing. Di akhir sesi saya bersama para CGP yang lain membuat rencana penguatan kompetensi untuk pribadi masing-masing. Sesi Lokakarya terkadang adalah sesi yang saya tunggu-tunggu karena saya dapat bertukar pikiran dan berdiskusi bersama para CGP lain tentang materi PGP yang belum saya pahami secara langsung bertemu, yang memudahkan dalam berdiskusi. Futur atau penerapan. Materi pendampingan individu 6 dan Lokakarya 6 adalah materi yang menurut saya adalah materi yang sangat penting dan berbobot dalam pendidikan guru penggerak ini. Dengan mempelajari materi-materi ini, maka saya ingin membuat program yang berdampak pada murid, dan dengan program tersebut dapat mengenali dan menggali minat, bakat, dan potensi yang ada pada murid, dan tak lupa melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Hal tersebut juga untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk mendukung program tersebut, saya akan menggali dan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh sekolah dan berusaha semaksimal mungkin dalam memanfaatkan aset tersebut. Saya berharap dalam melaksanakan program nanti dapat merealisasikan peran kolaborasi dengan semua warga sekolah dan senantiasa melakukan evaluasi dan refleksi secara bersama-sama atas keberlangsungan program nanti. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.